Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Herianti dengan NIM C1C023049. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai skala pengukuran dan pengukuran variabel dari mata kuliah metodologi penelitian. Baik teman-teman, langsung saja masuk ke materi yang pertama mengenai skala pengukuran. Skala merupakan suatu instrumen atau mekanisme untuk membedakan individu terkait dengan variabel minat yang kita pelajari. Dalam melakukan analisis statistik, perbedaan jenis data akan sangat berpengaruh terhadap pemilihan model ataupun alat uji statistik yang akan digunakan. Skala pengukuran adalah serangkaian klasifikasi yang menggambarkan sifat informasi dalam nilai yang diberikan pada suatu variabel. Hal ini tentu saja menghubungkan nilai-nilai yang diberikan pada suatu variabel satu sama lain, sehingga atas dasar itulah tingkat pengukuran digunakan untuk menggambarkan informasi dalam nilai-nilai. Berikut ini ada beberapa pengertian skala pengukuran menurut para ahli. Yang pertama ada Ramli. Menurut Ramli di tahun 2011, skala pengukuran merupakan kesepakatan untuk menentukan panjang pada interval pada alat ukur, baik digunakan untuk dijadikan sebagai acuan ataupun sebagai tolak ukur untuk memperoleh data. Selanjutnya ada Imam Ghazali. Imam Ghazali di tahun 2005 mengatakan pengukuran adalah meletakkan angka atau simbol pada karakter yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan diakui. Karakter yang dimaksud di sini adalah satuan ukuran tertentu, misalnya mengacu pada umur, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin. Selanjutnya ada Agus Irianto. Agus Irianto juga mengartikan skala pengukuran seperti pendapat-pendapat yang lain, yang menyatakan bahwa skala pengukuran sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan data kuantitatif. Selanjutnya Budi Hatoro mengatakan bahwa skala pengukuran dapat diartikan pengukuran suatu proses maupun kegiatan yang bertujuan untuk menentukan hasil data berupa data agar dapat digunakan untuk melakukan pengukuran. Lien berbeda dengan Lien yang memaparkan bahwa pengukuran sebagai sejumlah data yang dikumpulkan menggunakan alat ukur yang dimiliki keakuratan yang objektif, di mana pengukuran ini diperlukan untuk analisis dan interpretasi. Selanjutnya ada Stanley Smith Stephen yang di tahun 1946 mengatakan pengukuran adalah data dalam penelitian yang membuat klasifikasi skala pengukuran penelitian sosial, di mana pengukuran penelitian inilah yang nantinya akan dibuat menjadi 4 jenis skala yang meliputi skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Yang terakhir ada Ahmad Sudrajat. Jadi Ahmad Sudrajat ini yang mendefinisikan skala pengukuran diambil dari pengukuran yang berarti proses pemberian angka maupun memperoleh data. Dari data dan angka diperoleh tersebut dapat digunakan untuk memperoleh deskripsi menarik dari tingkatan-tingkatan numerik dari tingkatan-tingkatan tertentu. Lanjut ke materi selanjutnya mengenai jenis-jenis skala pengukuran. Yang pertama ada skala nominal. Nominal adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori ciri atau sifat suatu kelompok atau klasifikasi dari objek penelitian yang diukur dalam bentuk variabel. Misalnya, jenis kelamin merupakan variabel yang terdiri dari 2 kategori, yaitu pria dan wanita. Alat pengukuran jenis kelamin dapat pula dinyatakan dalam bentuk angka, yaitu yang pertama angka 1 untuk laki-laki dan angka 2 untuk wanita. Variabel jenis kelamin merupakan kategori yang bersifat saling meniadakan, artinya bahwa seorang responden hanya memiliki satu kategori. Skala nominal merupakan tipe skala pengukuran yang paling sederhana. Angka atau atribut yang digunakan dalam pengukuran hanya merupakan suatu nama kategori. Skala nominal yang menjelaskan kategori tidak menjelaskan peringkat, jarak, atau perbandingan. Selanjutnya ada skala ordinal. Skala ordinal ini adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori sekaligus menyatakan peringkat dari variabel penelitian yang diukur. Peringkat variabel menunjukkan tingkat atau urutan nilai preferensi dari variabel. Contohnya seperti calon mahasiswa diminta untuk memilih urutan fakultas mana yang menjadi pilihan favoritnya dari 5 fakultas yang ditawarkan suatu universitas. Dalam pemilihan itu mungkin saja seorang calon mahasiswa memberikan peringkat 1 untuk fakultas ekonomi, peringkat 2 untuk fakultas hukum, peringkat 3 fakultas keguruan dan pendidikan, peringkat 4 untuk fakultas sastra, dan peringkat 5 untuk teknik. Untuk calon mahasiswa lain akan berbeda pula peringkat yang akan diberikan.
Selanjutnya ada skala interval. Skala intervalnya adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori dengan jarak. Artinya bahwa skala interval tidak hanya mengukur perbedaan subjek atau objek penelitian secara kualitatif dengan preferensi, tetapi juga mengukur jarak antara pilihan yang satu dengan pilihan yang lain. Contohnya itu seperti petunjuk waktu, seperti kalender, ukuran panas 27 derajat Celcius, 30 derajat, dan sebagainya. Selanjutnya ada skala rasio. Skala rasio ini merupakan skala pengukuran yang menunjukkan kategori, peringkat, jarak, dan perbandingan variabel yang diukur. Skala rasio ini menggunakan nilai absolut sehingga lebih baik hasil pengukurannya ini dibandingkan dengan hasil pengukuran dengan skala interval. Contohnya seperti hasil pengukuran variabel dengan menggunakan skala rasio, misalnya berat badan Yoga 70 kg adalah 2 kali lipat dari berat badan anaknya yang bernama Irma. Contoh lain seperti tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2009 adalah 9,3% atau tingkat inflasi Indonesia tahun 2008 yang lalu sebesar 7,6%. Selanjutnya ada skala Likert. Skala Likert ini adalah skala pengukuran yang dikembangkan oleh Francis Likert. Dia itu pengukuran terhadap sikap dengan menyatakan setuju atau tidak atas 5 tingkat penilaian. 5 tingkat penilaian skala Likert itu yang pertama sangat setuju dengan nilai 5, setuju dengan nilai 4, kurang setuju dengan nilai 3, tidak setuju dengan nilai 2, sangat tidak setuju dengan nilai 1. Urutan penilaian ini dapat berbalik, yaitu sangat tidak setuju dengan angka 5 dan sangat setuju dengan angka 1. Angka penilaian ini tergantung pada masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya ada skala perbedaan sistematis. Skala perbedaan sistematis ini adalah skala pengukuran variabel penelitian yang menggunakan skala penilaian dengan 7 butir penilaian angka 1 sampai dengan 7, pernyataan secara verbal, 2 kutub penilaian yang ekstrim. 2 kutub penilaian yang ekstrim ini contohnya seperti bagus jelek, kuat lemah, cantik buruk, dan modern kuno. Yang terakhir ada skala Thurston. Skala Thurston ini merupakan skala yang dikembangkan oleh L.L. Thurston. Skala ini dikenal pula dengan nama Equal Appearing Interval Scale, yaitu skala yang mencoba mencegah terjadinya kemencengan atau bias dari pewawancara dengan menggunakan sejumlah penilaian atau judge, yang menentukan nilai skala dari setiap item yang digunakan dalam skalanya. Cara kerja dalam membuat skala Thurston ini dapat digambarkan sebagai berikut ini. Yang pertama, dikumpulkan sejumlah pertanyaan yang langsung dengan masalah penelitian. Yang kedua, para penilai yang kemudian secara individual menilai masing-masing pertanyaan yang telah disusun mulai dari yang penilaian positif hingga negatif dalam 11 kategori. Yang ketiga, kemudian hasil kerja para penilai dibandingkan pertanyaan-pertanyaan tersebut atau ucapan-ucapan yang menunjukkan perbedaan pemahaman yang besar daripada penilai tidak dipakai atau dibuang. Selanjutnya, pertanyaan yang dipertahankan ditentukan nilai skalanya melalui perhitungan median bagi setiap pertanyaan atau ucapan. Yang terakhir, setelah menentukan nilai skala dari setiap pertanyaan, maka dipilih sejumlah pertanyaan sedemikian rupa sehingga masing-masing skala dibagi rata pada seluruh skala. Skala Thurston ini banyak dipakai untuk mengukur sikap terhadap masalah yang berbeda-beda, seperti terhadap suku bangsa tertentu, terhadap perang, terhadap hukuman mati, dan sebagainya. Kelemahan skala ini yang pertama itu melibatkan banyak orang dan pekerjaan. Yang kedua, skor yang sama dengan nilai diberikan pada responden dapat berhubungan dengan sikap yang sangat berbeda-beda. Dan yang terakhir, sikap dari penilaian dapat mempengaruhi penilaian dari pertanyaan-pertanyaan. Masuk ke materi selanjutnya mengenai cara melakukan pengukuran variabel. Variabel mengandung pengertian ukuran atau ciri yang dimiliki oleh anggota-anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kelompok lain. Pengertian lain bahwa variabel adalah suatu yang digunakan sebagai ciri, sifat atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang suatu konsep tertentu. Pengukuran variabel adalah proses menentukan jumlah atau intensitas informasi mengenai orang, peristiwa, gagasan, atau objek tertentu serta hubungan dengan masa lalu atau peluang bisnis.
Dengan kata lain, menggunakan proses pengukuran yaitu dengan menetapkan angka atau tabel terhadap karakteristik atau atribut dari suatu objek atau setiap jenis fenomena atau peristiwa yang menggunakan aturan-aturan tertentu yang menunjukkan jumlah atau kualitas dari faktor-faktor yang diteliti. Kegunaan variabel penelitian itu ada 3. Yang pertama untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data. Yang kedua untuk mempersiapkan metode analisis atau pengolahan data. Yang terakhir untuk pengujian hipotesis. Selanjutnya ada variabel penelitian yang baik itu harus relevan dengan tujuan penelitian dan dapat diamati dan dapat diukur. Selanjutnya ada pengukuran variabel. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal adalah suatu himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang mempunyai kesamaan tiap anggotanya dan memiliki perbedaan dari anggota himpunan yang lain. Misalnya jenis kelamin, pekerjaan, golongan darah, ras, suku, dan bangsa. Skala nominal variasinya tidak menunjukkan perurutan atau kesinambungan, tetapi variasi berdiri sendiri secara terpisah. Dalam skala nominal, tidak dapat dipastikan apakah kategori 1 mempunyai derajat yang lebih tinggi atau lebih rendah dari kategori lain, ataukah kategori itu lebih baik atau lebih buruk dari kategori lain. Yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal adalah skala variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan. Skala ordinal adalah himpunan yang beranggotakan menurut ranking, urutan, pangkat, atau jabatan. Skala ordinal adalah kategori yang dapat diurutkan atau diberi peringkat. Skala ordinal adalah skala data kontinum yang batas suatu variasi nilai ke variasi nilai yang lain tidak jelas, sehingga yang dapat dibandingkan hanyalah nilai tersebut lebih tinggi, sama atau lebih rendah daripada nilai yang lain. Contoh tingkat pendidikan, pendapatan, tingkat keganasan kanker, seperti dikategorikan dalam stadium 1, 2, dan 3. Hal ini dapat dikatakan bahwa stadium 2 lebih berat daripada stadium 1, stadium 3 lebih berat daripada stadium 2 dan 1. Tetapi kita tidak bisa menentukan secara pasti berdasarkan perbedaan keparahan itu. Sikap yang diukur dengan skala Likert, setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Baik, selanjutnya ada skala interval. Skala interval adalah skala data kontinum yang batas variasi nilai satu dengan nilai yang lain itu jelas, sehingga jarak atau intervalnya dapat dibandingkan. Dikatakan skala interval bila jarak atau perbedaan antara nilai pengamatan satu dengan yang lainnya dapat diketahui secara pasti. Nilai variasi pada skala interval juga dapat dibandingkan seperti halnya pada skala ordinal, lebih besar, sama, atau lebih kecil. Tetapi nilai mutlaknya tidak dapat dibandingkan secara matematis. Oleh karena itu, batas-batas variasi nilai pada skala interval bersifat arbitrary atau angka nolnya tidak absolut. Contohnya seperti temperatur atau suhu tubuh. Sebagai skala interval, suhu 360 derajat Celcius jelas lebih panas daripada suhu 240 derajat Celcius. Tetapi tidak bisa dikatakan bahwa suhu 360 derajat Celcius 1,5 lebih panas dari suhu 240 derajat Celcius. Alasannya penentuan skala 0 derajat Celcius tidak absolut. 0 derajat Celcius itu tidak berarti ada suhu atau temperatur sama sekali. Tingkat kecerdasan, jarak, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir ada skala ratio. Skala ratio adalah skala yang di samping batas intervalnya jelas, juga variasi nilainya mempunyai batas yang tegas dan mutlak atau mempunyai nilai nol absolut. Contohnya seperti tinggi badan. Sebagai skala ratio, tinggi badan 180 cm dapat dikatakan mempunyai selisih 60 cm terhadap tinggi badan 120 cm. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa tingkat badan 180 adalah 1,5 dari tinggi badan 120 cm. Denyut nadi, nilai 0 dalam denyut nadi dapat dikatakan tidak ada sama sekali denyut nadinya. Berat badan, dosis obat, dan sebagainya. Baik, dari materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu skala pengukuran adalah merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Macam dan jenis skala pengukuran data dalam penelitian ada 4, yaitu skala nominal, skala ordinal, interval, dan rasio. Pengukuran variabel adalah proses
menentukan jumlah atau intensitas informasi mengenai orang, peristiwa, gagasan, atau objek tertentu, serta hubungannya dengan masa lalu atau peluang bisnis. Dan kata lain, menggunakan proses pengukuran yaitu dengan menetapkan angka atau tabel terhadap karakteristik atau atribut dari suatu objek atau setiap jenis fenomena atau peristiwa yang menggunakan aturan-aturan tertentu yang menunjukkan jumlah dan kualitas dari faktor-faktor yang diteliti. Kegunaan variabel penelitian yaitu untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data, untuk mempersiapkan metode analisis atau pengolahan data, dan untuk untuk pengujian hipotesis. Baik, sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan mengenai skala pengukuran dan pengukuran variabel. Kurang dan lebihnya saya dalam menjelaskan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.